Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Fahri Family Daily Vlog. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Gimana nih, kenapa ya lama banget mama nggak bikin video? Ya karena sibuk banget ya. Waktu Agustus itu segambreng kegiatan deh. Jadi mama bad mood banget mau bikin edit-edit video tuh jadi males. Nah ini dia video baru dari kami. Yuk ikutin lagi jalan-jalan di IKEA. Gimana ngucapinnya? Kalau IKEA tuh orang Indonesia banget ya. Ternyata pengucapan Swedia itu kalau nggak salah IKEA. Seperti itu. Ikutin. Sebenarnya sih ada alasan lain ya. Waktu itu mamah menemui kendala di aplikasi editornya. Daripada mamah bingung, nggak bisa, ya udah diletakin aja deh sampai akhirnya keterusan kan. Sama halnya seperti olahraga nih, misalnya kita udah rajin nih olahraga jogging katakanlah ya, tapi tiba-tiba kita 2 hari 3 hari berhenti. Nah mau mulai lagi itu waduh godaannya bukan main ya teman-teman. Jadi mama ini punya kegiatan baru ya teman-teman, jogging bareng ibu-ibu tetangga tuh. Awal mulanya gimana? Nah dulu itu waktu bulan Agustus mama kebiasaan latihan senam ya, karena mau lomba senam nih. Terus berhenti selesai lomba senam tuh kayak wah kita harus olahraga rutin nih biar nggak kaku-kaku badannya sakit-sakit. Nah akhirnya keterusan deh kita ada ini grup jogging. Yuk kita masuk aja di sini. Itu penataannya gimana ya? Ini dia penampakannya, ditata seperti seolah-olah tuh nyata ya. Jadi kita bisa merasakan gimana sih kalau misalnya seri ini atau misalnya nih lemari ini diletakkan dipadu-padankan dengan sofa ini, atau kamar ini diisi dengan ranjang ini, tuh hiasannya pakai yang ini gimana. Nah kan tampaknya bisa kita rasakan ya, feel-nya itu dapat banget kan. Nah ini salah satu terobosan dalam dunia perabotan ya. Dan IKEA ini yang pertama itu ada di Alam Sutra, yang kedua ada di Sentul City, yang ketiga ada di Kota Parahyangan, Bandung, dan yang keempat ini ada di Jakarta Garden City. Ini yang ada di Jakarta Garden City. Udah lama banget mama nggak kesini nih. Dulu waktu IKEA ini baru buka, pengunjungnya berjubel, kayak nonton pameran gitu ya, kayak nonton expo gitu ya. Sampai jalan tuh harus pelan-pelan, beriringan, tertib gitu, baris gitu ya. Kalau sekarang ini lengang banget teman-teman, bisa kalian lihat sendiri kan. Waktu itu yang berjubel banget pembukaan IKEA Sentul City itu mama inget banget. Mama tuh ke situ rasanya kayak wah harus sabar banget gitu ya teman-teman. Dan sekarang juga ada tuh di Mall Taman Anggrek itu, IKEA juga ada di situ. Udah banyak deh pokoknya, Surabaya, Malang, dan kota-kota besar lainnya nih. Beberapa perabot yang dijual di IKEA ini adalah produksi dalam negeri. Beberapa perintilan kecilnya mama juga jumpai kayak ada yang dari produksi luar negeri ya. Umumnya tuh dari China gitu ya. Udah kita ketahui kan tuh, gila banget deh pokoknya China itu kalau memproduksi barang apa aja tuh IKEA ini adalah merek Swedia ya. Dia bergaya Skandinavian tuh. Jadi perabotnya itu gimana ya? Dia itu coba jadi kalian jelasin nih. Dia itu multifungsi gitu ya. Kayak misalnya banyak banget seri sofa yang bisa jadi bed seperti itu ya. Terus lemari-lemarinya itu juga fungsional, kayak bisa jadi meja, tiba-tiba jadi kabinet. Gimana ya jelasinnya ya? Ada meja yang bisa ditarik, di perlebar permukaan mejanya seperti itu, perluas ya. Ada gimana ya? Fungsional banget gitu pokoknya tuh. Cocok buat gaya-gaya minimalis. Seperti itu enggak? Ciri khasnya itu desainnya itu modular, fungsional ya, clean gitu ya, minimalis, menggunakan warna-warna terang seperti putih, warna-warna netral gitu ya. Tapi juga ada seri-seri seperti yang klasik atau Japandi atau industrial. Keren deh pokoknya. Kalau generasi muda sih suka banget pasti dengan perabot dari IKEA ini. Durasi video mama ini 30 menit ya, hampir 30 menit. Nah jika kalian bosan atau ngantuk nih lihat videonya, dengerin aja suara mama ya. Kalian kangen gak sih sama suara mama ini? Nah tuh Fahri kalau
diajak ke sini itu dia kayak muncul imajinasinya tuh muncul ya. Misalnya ketemu tutup panci, nah tiba-tiba dia kayak berimajinasi itu jadi armor, apa jadi perisai. Lucu deh anak-anak kalau diajak ke sini tuh. Gimana nih? Bisa dilihat sendiri kan tuh, dia lengkap banget mulai dari perabot laundry room, ruang tamu, sampai kamar tidur, tempat makan, dapur, pokoknya itu semuanya lengkap, komplit ya. Bahkan nanti juga bisa teman-teman lihat di belakang itu ada perintilan-perintilan kecil seperti perintilan yang ada di dapur itu loh. Kelistrikan juga banyak banget pilihannya. Ibu rumah tangga mana sih yang kalau diajak ke IKEA ini nggak girang banget gitu ya, bisa cuci mata sambil cari inspirasi gitu ya. Nah nggak apa-apa kan, sasa aja kan, tuh mana barangnya lucu-lucu lagi ya kan. Bapak-bapak aja sebenarnya itu kalau diajak masuk ke IKEA itu demen juga loh. Nih buktinya tadi tuh mama juga ketemu sama beberapa bapak-bapak yang excited banget. Excited banget gitu ngelihatin produk-produk IKEA ya, sambil berdiskusi bersama keluarganya tuh kan, hunian yang nyaman, idaman tuh yang dicari banyak orang kan. Produk dari IKEA ini diklaim ramah lingkungan ya teman-teman, karena dia menggunakan ya bahan-bahan yang dihasilkan dari proses ramah lingkungan seperti itu ya. Memang kelemahannya dibanding dengan perabot yang terbuat dari kayu solid, ini produk-produk IKEA ini nggak bisa ya, kayak dia kurang tahan dengan air seperti itu ya, atau kondisi lembab. Ya seperti furniture sebelum-sebelumnya yang udah banyak di pasaran tentunya, udah kita tahu ya, seperti merek Oli yang zaman dulu itu loh. Tapi kalau mama rasa sih yang di sini itu ada sih beberapa produk yang memang dia kualitasnya bagus banget ya. Meskipun dia misalnya dari bambu atau kayu daur ulang atau plastik daur ulang dan kain alami seperti itu. Ada juga seperti dari rotan, gabus ya teman-teman tuh. Cakep kan, lihat nih dapurnya idaman banget ya. Ada nih pengunjung bocil seperti Fahri yang lain ya. Aku lihat sih mereka enjoy banget nih berkeliaran masuk ke lorong satu pindah ke lorong lain, ruangan satu ke ruangan yang lain. Mereka mengamati nih tatanan interior dari produk-produk IKEA nih karena lucu-lucu banget. Dan juga di sini tuh ada mainan bagian yang nanti tuh di dalamnya penuh dengan mainan-mainan anak seperti boneka, mainan rancang bangun, seperti itu teman-teman. Beberapa produk perabot yang ada di IKEA ini kayak visioner banget gitu ya, kesannya gitu ya. Jadi kita bisa mencari beberapa perabot yang cocok banget buat dimensi ruangan atau rumah kita nih, karena dia tersedia dalam berbagai ukuran dan fungsi yang multifungsi seperti itu. Tatanan dari IKEA ini itu mirip sebenarnya seperti gudang gitu ya, bangunan gudang besar gitu ya. Dan produk-produknya ini disusun real layaknya kalau kita aplikasikan ke dalam ruangan yang ada di rumah seperti
seperti itu. Tapi nanti juga ada bagian khusus yang di situ tuh hanya ada rak-rak besar yang berisikan barang-barang yang masih di packing dalam kardus gitu ya. Bagi kalian yang udah pernah ekeh pasti paham deh maksudnya ya. Ini informasi buat temen-temen nih yang mungkin belum sempat ya mengunjungi ekeh. Untuk harga perabot di ekeh ini bervariasi ya teman-teman, tergantung kan. Kadang tuh mama jumpain kayak wah ini murah banget gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang wah kok ini dibanding di itu ini mahal banget ya gitu. Barang-barang dapur pecah belah seperti mangkok, piring, gelas, cangkir, panci, penggorengan, semuanya ada di sini ya teman-teman. Banyak banget pilihannya. Dan khususnya rumah tangga baru nih ya, kalau diajak ke ekeh tuh pasti nggak nolak deh. Tapi rumah tangga yang lama juga, bapak ibu yang udah berkeluarga lama kalau masuk ke ekeh pasti juga seneng sih ya. Jadi kalau tidak salah nih ceritanya dulu, pengrajin dari Indonesia ini bekerja sama dengan IKEA untuk barangnya itu dijual ya ke IKEA yang ada di luar negeri. Tapi komitmen dari IKEA sendiri ingin menghadirkan pengalaman bagi warga Indonesia untuk bisa menikmati barang-barang produksi dari hasil pengrajin Indonesia. Jadilah IKEA hadir di Indonesia. Saking besarnya IKEA ini ya teman-teman, jangan panik kalau masuk kalian gak bakal kesasar ya. Atau gimana nih, tersesat gitu ya maksud mama. Karena di sini sebenarnya ada penunjuk arahnya. Lihat di lantai itu ada tanda panah seperti yang dipantulkan dari lampu yang ada di atasnya. Itu adalah arah yang benar yang mengguide kalian ya. Mengajak kalian menuju jalan kebenaran ya, agar kalian tidak tersesat. Gimana sih? Soalnya mama udah pernah di pengalaman ya, kurang memperhatikan arah, penunjuk arah. Jadilah mama muter-muter di situ ya. Pernah tuh kejadian seperti itu.
Nah, ini dia boneka Fluffy. Kami udah punya satu di rumah nih, induk hiu. Ternyata ada anakannya nih teman-teman. Fahri tadi katanya mau sih, tapi dilarang sama mama karena udah punya, beda ukuran aja, ngapain gitu ya. Dan ini dia bagian yang tadi diceritain mama tuh, area mainan ya, khususnya boneka tuh. Di sini banyak banget. Bahannya lembut, kualitasnya bagus banget ya. Harganya juga nggak begitu mahal, biasa aja. Malah terkesan murah kalau menurut mama Nini. Ada boneka monkey tuh, Fahri, orang hutan ya, suka banget dia, katanya pengen, lucu katanya, mau bawa pulang satu. Kalau dibawa ke sini itu mama kembali kecil lagi ya, rasanya juga pengen beli, nggak mau kalah sama Fahri nih. Ada satu boneka yang lembut, lucu banget, warnanya putih, bersih ya. Aduh, gemes banget nih mama. Tapi ya udah deh, Fahri aja lah yang beli. Tuh, Fahri gemes banget ya, sampai ngomong-ngomong sama bonekanya kan, jadi bikin gemes mama dan ayah. Bear, ini dia yang dipengen nih mama. Ih, gemes banget mama sama ini tuh sebenarnya teman-teman. Ini dia karakter boneka jari, ada juga boneka tangan. Tuh, gemes kan?
Kami kesini setelah dari acara yang ada di sekolahan Fahri ya. Udah kenyang tadi sarapannya, dapat snacks box dong. Sekarang udah siang, lapar lagi. Fahri ngajak makan. Di sini ada fasilitas restorannya ya, ada kantinnya gitu. Mau tahu menu-menunya seperti apa? Ikutin kami. Pertama, kita harus ambil troli nampan dulu ya. Setelah itu baru deh kita bisa bebas milih makanan apa yang mau kita makan. Mulai dari cemilan yang manis, yang asin, makanan pokoknya pun beragam ya. Ada juga aneka minuman, air mineral, jus. Nah, kalian pasti tertarik deh datang ke sini. Coba-coba tuh ya. Buah potong, salad sayur, roti-rotian, tuh semuanya enak di sini. Mama udah pernah coba. Dari survei membuktikan memang resto atau kantin yang ada di Ekeh ini makanannya enak. Bukan Mama yang ngomong ya, semuanya rata-rata ngomongnya enak, pendapatnya enak, mantap. Nah, ada juga cake seperti ini ya. Tuh, yang jadi andalan di sini meatballnya. Kenapa? Unik banget. Kalau kalian mikir ya, meatball itu kan asin. Tentu kalau pendampingnya tuh sausnya harusnya juga yang pedas asin gitu kan. Ini khas Swedia. Sausnya pakai apa? Strawberry jam, selai strawberry. Tuh, asam manis dimakan sama bola-bola daging. Tapi pas dimakan tuh ngeblend, enak banget. Kalau orang yang nggak pernah mesti merasa gak yakin ya, kayak ragu-ragu gitu ya. Bola daging dimakan sama selai strawberry, kayak gimana tuh? Tapi ternyata mantul. Nah, ini dia teman-teman, bola-bola daging yang diceritain Mama tadi. Dimakannya sama mashed potato dan mushroom sauce nih, strawberry jam. Enak banget, ngeblend rasanya. Kalau Fahri makan apa ya? Tuh tadi dia makan steak teman-teman. Kita sharing-sharing deh harusnya tuh ya. Di dekat area restoran tadi tersedia toilet dan juga musola. Jadi komplit ya di sini. Udah kenyang, kita lanjut lagi turun ke bawah. Masih luas, masih banyak ini yang harus kita lihat ya teman-teman. Kelupaan nih waktu Mama videoin di Ekeh ini ya. Baterai handphone Mama udah rendah ya. Kayak sebentar lagi itu udah wassalam gitu handphone Mama. Jadi ini nanti Mama nggak sampai videoin ke area gudang yang isinya rak-rak barang yang masih di packing kardus itu dan sampai di kasir. Nggak Mama videoin, nggak sempat, udah wassalam tuh handphone Mama ceritanya ya. Mama kasih bocoran nih. Biasanya kalau keadaan darurat Mama bisa sih dibantu sama handphone ayah ya. Tapi kali ini malah handphone ayah udah wassalam duluan teman-teman, udah dari tadi. Jadi ya udah deh. Mama tuh sebenarnya suka banget bikin video dan cerita
cerita ke penonton ya. Memang hobinya gitu tuh. Jadi kayak ingin sharing informasi pengalaman apapun gitu ya. Terutama semoga bermanfaat bagi para penonton video Mamah channel YouTube ini yang mungkin belum berkesempatan mengunjungi, atau kalau videonya tentang makanan mungkin buat masukin ke list ya, tempat-tempat wisata kuliner yang patut dikunjungi, worth it gitu ya. Semoga bermanfaat deh ya. Kalau harapan Mama sih itu ya. Jadi buat hiburan juga tentunya ya teman-teman. Nah ini areanya perintilan dapur seperti yang udah dilihat sendiri kan. Tuh banyak banget kan. Mulai dari parutan, mulai dari sikat, mulai dari spatula, jepitan, penggorengan, apapun. Nah ibu-ibu tuh pasti seneng deh kalau diajak ke sini tuh. Peniris piring, lucu kan, ada yang kayak kita tuh desainnya bagus juga ya, jadi visioner, fungsional gimana gitu, minimalis gitu ya. Siapa nih penonton channel YouTube Mama? Tuh banyak ya teman-teman, tidak hanya dari Indonesia. Kalau YouTuber pasti kalian juga punya aplikasi YouTube Studio. Nah, di situ bisa kalian lihat nih penonton kalian berasal dari mana aja. Kadang-kadang YouTube Mama video channel ini tuh juga ditonton orang-orang yang berasal dari luar Indonesia loh teman-teman. Banyak deh pokoknya, yang dari Indonesia juga banyak. Nah Mama seneng deh kalau ada komentar, ada jempol-jempol like seperti itu. Terima kasih ya, biar Mama jadi tambah semangat gitu. Terhitung saat ini udah setengah tahun lebih ya Mama mencoba menjadi YouTuber nih. Suka dukanya gimana ya? Mulai dari perjalanannya nih, mau bikin video di lokasinya juga tentu ada aja ujiannya ya. Waktu editing, waktu upload, waktu apa, ada deh pokoknya seru ya. Kalian kalau mau coba jadi YouTuber sok mangga tuh dicobi. Di aplikasi pengedit video itu ada banyak sekali fitur ya. Tapi Mama itu kadang kalau malas ya udah cuman di dubbing aja, dikasih suara atau tulisan-tulisan sedikit, udah deh kelar. Kalau generasi Gen Z tuh cakep pasti ya ngeditnya ya. Pasti keren tuh, kalah deh pokoknya Mama. Jadi gimana nih, ini style emak-emak banget ya tuh. Tapi kalau ada orang yang memang dia pinter jago ngedit ya pasti kalian juga udah tahu kan. Meskipun dia udah berumur gitu ya, tapi cakep pasti editannya. Dulu banget waktu awal ngedit video itu Mama masih semangat banget, kayak semua fitur editing apa, tambahan-tambahan suara, apa stiker-stiker gitu Mama masih semangat tuh masukin ke video. Tapi akhir-akhir ini males ya. Jadi kalau belanja di IKEA ini kalian ada nih barang yang langsung bisa diambil, dimasukkan ke troli belanja, atau ada yang harus ngambil di gudang besarnya itu tadi ya, yang barang-barangnya masih di packing kardus seperti itu teman-teman. Jadi saking banyaknya produk IKEA itu, waktu dulu pertama banget buka, kita customer ini diberi pensil sama note, buku catatan kecil gitu ya. Jadi kalau kita tertarik dengan satu barang, kita catat namanya dan kita catat juga nomor serinya seperti itu. Dan di situ ada keterangannya, barang bisa diambil di sebelah mana seperti itu ya teman-teman. Soalnya kan kadang kita tuh lupa ya. Saking banyaknya barang nih yang mau kita beli tuh nggak bisa kita ambil langsung, nggak bisa dimasukkan ke troli belanja langsung kan. Nanti waktu sudah sampai gudang kita lupa tuh. Nah jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Tips selain itu adalah jangan lupa difoto ya. Tuh manfaatin kamera handphone kalian tuh. Nanti tanyain deh ke karyawannya yang ada di gudang. Bagi teman-teman yang rumahnya jauh dari IKEA atau di kotanya nggak ada ya, bisa memanfaatkan belanja online. Cari aja di Google Play Store ya aplikasi IKEA tuh, cakep kan, bisa belanja online. Offline store-nya sendiri buka setiap hari ya, Senin sampai Minggu. Kecuali hari Sabtu Minggu itu jam bukanya beda ya. Kalau hari Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai jam 9 malam. Tapi Sabtu Minggu jam 10 udah buka nih, 10 pagi sampai jam 9 malam. Oke teman-teman, videonya udah mau habis nih. Terima kasih ya sudah nonton video dari kami, Fahri Family Daily Vlog. Jumpa lagi di video menarik selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.